Intinya, dari hati yang terdalam, saya bermohon, berharap pada kita semua, kepada Presiden Republik Indonesia, kepada para pejabat tinggi negara, para penegak hukum, para pimpinan kampus, tokoh masyarakat, atau siapapun, mari kita lindungi, kita ayomi, kita bersamai. Bahkan saya mengajak kita semua untuk memperbanyak kader-kader muda seperti Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM itu, yang hari-hari ini viral dan menjadi tokoh muda yang fenomenal. Kenapa pesan ini saya perlu sampaikan? Pertama, terus terang saya kagum pada Tio Ardianto. Saya mencoba melihat sejumlah TikTok atau pemberitaan atau tampilan anak-anak muda Gen Z seusianya. Saya bersimpulan, Tio Ardianto memiliki kecerdasan verbal artikulatif yang luar biasa, di atas rata-rata. Narasi yang disampaikan, syarat makna, analogi yang dimunculkan pun menunjukkan dirinya kaya dengan perbendaharaan dan pengalaman hidup. Padahal usianya baru masuk 24 tahun. Kita bisa bayangkan. Ada enggak anak-anak muda yang lain memiliki kemampuan artikulatif dengan narasi yang sangat meyakinkan dibanding dengan Tio Ardianto? Nampaknya belum muncul. Maka saya berharap kita munculkan anak-anak muda seperti itu. Kedua, anak muda ini tuh muncul dari hati kecilnya untuk menjadikan negara ini lebih baik. Begitu cepatnya muncul kesadaran kritis yang konstruktif dari seorang anak Gen Z seumur Tio Ardianto. Kita bisa bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, bukan saja di Indonesia, tapi juga di dunia. Jadi, ini adalah bibit unggul di negara ini. Ketiga, saya melihat nih video, ya. Saya sebetulnya mau ketawa agak lucu lihat video ini. Dan seorang tokoh, mantan pejabat, kebetulan saya kenal baik, bahkan berteman baiklah sama beliau, yaitu dari Adiaksa Daud. Ya, videonya kan sudah beredar juga itu kan, menyerang secara verbal. Ini bisa dikatakan kekerasan verbal dari seorang tokoh, seorang orang tua terhadap anak-anak muda Gen Z. Harusnya jangan. Ketika saya mengikuti video itu, video teman saya ini, Pak Adiaksa Daud ini, tuh membuka video itu setelah sholat subuh. Mungkin terkejut setelah menonton video awal dari Tio Ardianto itu, yang menyebut nama seekor kucing yang sedang dirawatnya. Ya, mungkin mirip-mirip dengan namanya orang lain, pihak yang berkuasa di negara ini. Ya, boleh jadi. Tetapi itu baru prolog, pembukaan. Bukan substansi. Dan tidak menyebut nama orang secara langsung. Tapi Pak Adiaksa langsung minta astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minta sadar Tio Ardianto. Saya berpikir ini belum tuntas ditontonnya. Karena video apa yang disampaikan oleh Tio Ardianto dalam video itu sebetulnya syarat substansi. Itu hanya sekedar analogi. Sayangnya Tio Ardianto atau seorang manusia terhadap kucing yang kurapan, yang penyakitnya dianggap perlu diobati. Itu kan intinya. Kucing bereaksi karena tidak mau diobati. Padahal kalau tidak diobati, maka
akan berbahaya pada diri kucing itu. Hanya sekedar analogi untuk menohok sebetulnya, atau yang menohok pada penguasa yang resisten terhadap kritik. Resisten terhadap kritik, padahal kritik itu adalah obat. Disamakan, dianalogikan dengan obat. Artinya, penguasa itu tidak mau memperbaiki dirinya. Kalau hanya dirinya yang tidak memperbaiki, maka bolehlah. Tetapi, seorang pemimpin itu adalah adalah komando tertinggi, pucuk tertinggi. Kalau sudah sakit di pucuknya, maka kemudian berdampak pada rakyat bangsa ini secara keseluruhan. Itu kan makna yang mau disampaikan oleh Tio Ardianto. Jadi, ini sudah ada semacam kekerasan verbal terhadap Gen Z. Ini bisa berdampak kalau dibiarkan narasi-narasi dari para tokoh. Apalagi terakhir kan tuh sudah ada temuan dari Tio Ardianto sendiri yang ternyata sedang dimata-matai karena dipasang alat perekam di mobil yang ditumpanginya. Katanya seperti itu, video terakhirnya saya nonton ya. Ini bisa mematikan kreativitas anak-anak muda. Berarti kita sendiri yang menekan, pressure, dan kemudian menjadikan anak muda kita ketakutan. Kita tidak boleh melahirkan anak-anak muda yang ketakutan. Karena ketika mereka ketakutan, itu berpengaruh secara psikologis dan kreativitasnya pun akan sulit muncul. Para orang tua, para pejabat tinggi negara, presiden dan jajarannya ke bawah adalah mereka yang sudah menikmati kehidupan begitu panjang ya. Apalagi Pak Prabowo ini, kalau Pak Adiak saja dianggap ya sama dengan bapaknya, ayahnya, maka Ardianto ini sebetulnya adalah cucu, ya selevel cucu dari Presiden Prabowo Subianto. Ya. Kita mengecam keras tindakan intimidasi berupa pemasangan alat pelacak di mobil yang dipakai mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto. Tindakan tersebut adalah bentuk pengawasan illegal surveillance, yang merupakan teror psikologis yang nyata dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta menciderai demokrasi di Indonesia. Dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dan ketakutan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tempat kediaman maupun kehidupan pribadi seseorang tidak boleh diganggu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi menetapkan bahwa data personal spesifik termasuk data lokasi yang melacak pergerakan seseorang dilindungi oleh undang-undang. Pasal 65 ayat 1 junto pasal 67 ayat 1 dalam undang-undang yang sama melarang keras setiap orang yang memperoleh dan atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE melarang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan. Kami juga mengingatkan aparat penegak hukum bahwa insiden ini memperpanjang daftar kelam teror yang dibiarkan tanpa kejelasan. Publik belum lupa pada kasus teror kepala babi di kantor Tempo, peretasan data pribadi dan intimidasi, serta teror pada jurnalis, aktivis, influencer seperti DJ Doni, Shirley Anavita, Firdian Aurelio, Falti Huta Barat, dan lain-lain. Semua kasus tersebut hingga hari ini masih gelap dan belum diungkap tuntas. Kalaupun ada yang ditangkap dan diproses seperti kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus, kami memandang negara masih setengah hati melalui pengadilan sandiwara karena vonis hukuman terhadap pelaku sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat. Kini teror baru sudah terjadi lagi. Maka kita harus mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas aktor intelektual di balik pemasangan alat teror itu. Juga teror-teror sebelumnya. Negara tidak boleh kalah oleh pelaku teror dan aparat tidak boleh tebang pilih demi menjaga ruang aman bagi suara kritis dari masyarakat. Mas Tio Ardianto, tadi malam mobilnya disusupi oleh alat pelacak. Nah, jika seandainya kabar tersebut benar, maka demokrasi di negara ini dipertanyakan. Saya suka dengan adanya mahasiswa yang berani seperti Mas Tio, tapi keberanian tersebut harus disertai dengan adab. Nah, pemerintah dalam menyikapi keberanian mahasiswa juga harus disertai dengan adab. Jika dua-duanya pakai adab, maka negara ini akan damai. Pasang sendiri, saya saksinya.
Oh, Masya Allah. Jika memang abang melihat Mas Tio Ardianto memasang alat pelacak tersebut sendiri kemudian memframing Presiden Prabowo, maka itu hal yang kurang benar, Bang. Tapi apakah abang punya bukti ketika berkomentar seperti ini?